Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Advisor Tutorial. Nah, masih di tutorial pembuatan sistem informasi, penjualan dan stok pupuk berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Di tutorial yang pertama kita sudah selesai merancang database. Nah, sekarang kita akan masuk ke tutorial yang kedua, merancang desain web. Nah, desain webnya kita akan gunakan template website Bootstrap. Jadi kita tidak akan buat desain webnya dari awal, tetapi kita download templatenya di Bootstrap secara gratis. Nah, bagaimana caranya? Kalian masuk di Google, kemudian ketikkan template Bootstrap. Nah, ini ya, template Bootstrap, kemudian enter. Kalian pilih yang Start Bootstrap yang ini. Nah, ini klik Free Bootstrap yang ini. Kemudian pilih menu template, ambil yang admin and dashboard. Nah, klik yang admin and dashboard. Kemudian scroll ke bawah. Nah, ini templatenya. Jadi kita bisa download di sini. Jadi kita pilih yang SB admin. SB admin ini sudah banyak kali di-download ya. Sudah 1.465.125 kali di-download. Jadi sudah banyak yang menggunakan template yang SB admin ini. Nah, kemudian klik SB admin. Nah, kemudian kita download dengan klik free download. Nah, syarat untuk mendownloadnya tentu kalian harus punya akses internetnya. Oke, kita klik free download. Nah, setelah selesai download, maka kalian ambil file atau folder yang sudah di-download tadi. Ini ya, ini yang sudah di-download tadi, kalian buka. Nah, ini copy file ini. Nah, copy file ini semua. Copy, kemudian pastikan di C. Pastikan di C, sum, kemudian htdoc. Nah, di sini di htdoc nih. Nah, namun sebelumnya kita buat dulu folder ya. Ini folder untuk menampung file yang kita download tadi. Nah, kita buat nama foldernya apa ya? Penjualan dan stok pupuk, atau ini PS pupuk gitu ya. PS pupuk. Nah, PS pupuknya maksudnya adalah penjualan dan stok pupuk. Nah, kita buat namanya PS pupuk. Untuk nama ini terserah kalian ya. Terserah saja sih untuk namanya. Jadi tidak harus PS pupuk gitu. Nah, kalian buka, kemudian kalian pastikan di folder PS pupuk tadi, file yang sudah kita copy tadi. Nah, kita pastikan sini. Nah, ini file yang sudah kita copy tadi ya, yang sudah kita download tadi loh. Nah, kemudian ini sudah bisa dijalankan ya, atau sudah bisa dilihat template yang sudah kita download tadi. Bagaimana caranya? Kalian buka browser kalian masing-masing ya. Nah, saya gunakan Google Chrome. Lalu ketikkan di sini localhost. Apa nama folder yang kita buat tadi? PS pupuk ya, PS pupuk. Jadi PS pupuk ini adalah nama folder yang di htdoc tadi. Kemudian enter. Nggak jalan. Oh iya, kita belum aktifkan tuh sum control panelnya. Nah, kita aktifkan dulu. Kita aktifkan atau start modul Apache dan MySQL-nya, jangan lupa nih. Oke, sudah. Kita kembali ke browser kita tadi. Nah, ini namanya localhost garing pupuk. Nah, ini sudah. Nah, ini template yang kita ambil tadi atau yang kita download tadi. Nah, sekarang kita akan atur nih template ini sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini sudah lengkap ya, sudah ada data tabelnya ini. Nah, data tabel ini yang kita perlukan nantinya. Jadi kita atur dulu, kita aturnya ini ya, menu-menu ini. Nah, menu apa saja yang kita butuhkan di sini. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu nih tabel yang ada di database kita, atau database yang kita gunakan, yang kita buat di tutorial yang pertama kemarin. Berarti di sini localhost, cara bukanya apa kemarin? Localhost php myadmin ya. Nah, ini localhost php myadmin. Nah, kemarin ada db pupuk ya yang kita buat di tutorial yang pertama itu. Nah, di sini ada
distributor, penjualan, pupuk masuk, pupuk, user. Nah, kita akan buat inputannya di sini. Nah, di menu ini kita sesuaikan data inputan yang ada di database pupuk ini. Untuk dashboard. Nah, kita sudah akan masuk ngoding nih. Kita masuk ngoding nih. Nah, bagaimana caranya? Kita buka Visual Studio Code. Nah, ini yang sudah kita download di pertemuan atau di tutorial yang pertama ya. Nah, ini kita buka. Karena kita akan ngodingnya di Visual Studio Code ini ya. Nah, ini kita sudah masuk di Visual Studio Code. Lalu kita ambil tadi folder yang di htdoc tadi. Nah, bagaimana caranya? Klik file, kemudian open folder. Dimana tadi filenya yang kita pastikan tadi? Nanti di C, di sum, htdoc. Nah, ambil tuh nama foldernya apa tadi? PS pupuk ya. Nama foldernya PS pupuk tadi. Kemudian select folder. Pilih PS pupuk ini. Pilih PS pupuk ini. Kemudian select folder. Nah, ini semua file template yang sudah kita download tadi. Nah, kemudian di mana kita ngaturnya? Di index.html ini. Nah, di sini. Tapi sebelum itu kita rubah nih nama index.html ini menjadi index.php. Nah, karena kita kan menggunakan PHP nih. PHP. Nah, sudah index.php. Nah, kemudian kita atur nih template kita ini. Jadi saya maunya kita buat di sini ada data pupuk, penjualan, dan lain-lain ya, yang sesuai dengan database pupuk kita. Nah, data tabel kita yang pertama itu adalah pupuk. Nah, kita buat di sini. Nah, di pupuk ini kan ada atributnya apa saja? Kode pupuk, nama pupuk, harga beli, harga jual, dan stok. Nah, stoknya ada di tabel pupuk ini. Nah, kita buat namanya, nama di menu ini atau di dashboard ini. Kita buat di situ stok pupuk. Nah ya, stok pupuk, nama dashboard. Nah, ini kita tidak lagi index.html ya, tapi sudah kita rubah index.php. Nah, itu ya. Nah, ini dashboard ini kita ganti. Nah, gimana caranya? Klik index.php tadi, kemudian kita cari yang dashboard. Nah, ini pelan-pelan ya, kita harus pelan-pelan. Ini dashboard. Nah, ini berarti kita buat dashboard ini, kita ganti menjadi stok. Nah, ini kita ganti stok pupuk. Nah, stok pupuk ini akan menampung tabel pupuk ya, menampung tabel pupuk yang ada dalam database. Nah, kita ganti stok pupuk, kita save, jangan lupa save ya. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini stok pupuk. Nah, setelah stok pupuk apalagi yang kita butuhkan? Ini ada chord ini kita ganti ya jadi input. Nah, seperti itu. Ini chord yang ini chord ini menjadi input. Nah, maksudnya adalah input data pupuk, input data penjualan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian input ini kita save, kita lihat kembali ya. Nah, ini sudah berubah, input ada stok pupuk. Nah, apalagi nih di menu ini yang kita butuhkan? Berarti ada stok pupuk, kemudian distributor. Nah, kita rubah ya. Nah, dengan cepat saja, distributor, apalagi pupuk masuk, kemudian penjualan. Nah, itu ya. Untuk user itu tidak perlu kita masukkan dulu. Jadi itu yang kita buat menunya, menu inputnya itu adalah pupuk atau stok pupuk, kemudian distributor, kemudian pupuk masuk, dan penjualan. Nah, ini kita ubah namanya. Nah, tapi sebelum itu kita hapus dulu nih yang enggak diperlukan ya, yang enggak diperlukan. Ini ada interface ya. Ini ada apa sih? Ada interface, ada layout, dan sampai ke tabel. Nah, ini kita buang nih. Ini kita buang karena kita tidak butuh ini ya. Nah, kita tidak butuh ini. Jadi ini kita buang dari mana tuh? Dari sini, dari interface ini. Ini kita blok sampai ke tabel tadi ya. Kita ke bawah lagi kayaknya. Nah, ini nih tabel nih. Berarti sampai sini nih. Oke. Sampai tabel ini. Nah, ini kita hapus. Nah, setelah kita hapus, jangan lupa save. Kita cek kembali nih. Kita refresh kembali. Nah, ini sudah. Nah, tadi kan kita butuh stok pupuk, kemudian distributor ya, distributor. Nah,
Ini karena sudah ada yang stok pupuk, ini kita copy aja nih. Kita copy. Nah, ya dari sini kita copy. Lalu enter, kita paste di sini nih. Kita paste di sini. Nah, ini kita ganti distributor. Oh, besar semua. Distributor. Ya, kemudian kita copy lagi. Apa saja yang kita butuhkan? Stok pupuk, distributor, pupuk masuk, penjualan. Berarti ada 2 lagi nih. Enter di sini, kemudian pastikan lagi, kemudian enter lagi, kita pastikan lagi, baru kita rubah namanya. Di sini kita buat pupuk masuk ya, pupuk masuk. Ini kita buat apa nih sini? Penjualan ya, penjualan. Nah, seperti itu. Kemudian kita save, kita cek kembali, kita refresh. Nah, ini sudah stok pupuk distributor, ada pupuk masuk, kemudian penjualan. Nah, apalagi nih kita perlukan nih? Stok pupuk sudah, berarti ini data pupuk distributor, data distributor. Pupuk masuk adalah data pupuk masuk, kemudian data penjualan atau input penjualan. Nah, berarti kita butuh lagi di sini laporan mungkin ya, laporan stok pupuk dan penjualan ya mungkin ya. Nah, ini kita atur lagi. Nah, untuk buatnya kita copy nih, kita copy dari mana ya, dari sini nih, dari sini deh kayaknya. Ini kita copy sampai sini. Nah, ini kita copy, lalu kita pastikan di sini nih, enter dulu. Nah, kita pastikan di bawahnya, paste. Jadi kita rubah nih namanya di sini nih. Ini hapus. Kenapa? Karena hanya 2 yang kita butuhkan kan. Ini hapus. Nah, baru yang ini kita ganti namanya pupuk masuk ya, pupuk masuk. Kemudian di sini penjualan. Nah, kemudian apa lagi ya? Input. Nah, input ini kita rubah namanya bukan input lagi, tapi laporan. Nah, seperti itu. Kita save, lalu kita cek kembali, kita refresh kembali. Nah, dia sudah jadi nih. Input ada stok pupuk, distributor, pupuk masuk, penjualan. Laporannya ada laporan pupuk masuk, ada laporan penjualan. Ini terlalu jauh ya. Ini kita atur dulu. Rapikan dulu. Jadi kita rapikan. Dulu. Nah, apa tadi ya? Ini kita hapus nih kayaknya supaya dia lebih dekat. Kita hapusnya yang ini ya. Nah, yang ini nih kita hapus, kita save lagi. Ini kita rapikan maksudnya. Nah, ini sudah rapi. Input ada stok pupuk, distributor, pupuk masuk, penjualan, laporan, pupuk masuk, penjualan. Ini apa nih? Login in as start bootstrap. Nah, kita nggak butuh ini deh, kita buang saja nih. Kita buang yang mana itu? Nih, di sini nih berarti. Nah, ini kita buang, hapus, delete. Kita save, kita cek kembali. Nah, ini sudah kita hapus ya. Oke. Nah, kemudian kita atur nih menunya nih. Kenapa ini not found? Oh ya, tadi kita sudah rubah namanya, bukan index.html lagi, tapi sudah index.php. Nah, ini kita atur nih dashboard primary card ini sampai dengan ini kita hapus. Jadi kita tandai namanya primary card sampai danger card. Nah, ini kita hapus di mana nih? Primary card. Kita cari tuh tulisan primary card-nya. Di mana itu? Di sini. Nah, ini kita hapus mulai dari ini nih. Kita hapus sampai primary card, sampai mana tadi itu? Terlepas nih bloknya. Nah, supaya gampang untuk bloknya, kalian juga bisa ya pakai cara yang kedua ya. Jadi arahkan mouse di sini. Oke. Arahkan mouse di sini. Mana tadi? Di sini ya. Di sini, arahkan mouse di sini. Nah, kita langsung scroll ke bawah sampai mana nih kita hapus? Sampai ini nih. Berarti kita hapusnya sampai sini. Nah, kemudian
mouse-nya kita arahkan di sini, kita tahan dengan cara menekan tombol shift, kemudian klik. Nah, sudah terblok sendiri. Nah, jadi mudah ya, kalau pakai tarik-tarik itu kadang-kadang kita terlepas itu. Kemudian kita delete, kita save, lalu kita cek. Oke, nah sudah terhapus tuh, sudah terhapus yang memory card tadi. Nah, kemudian apa lagi nih? Ini kita hapus. Jadi kita butuhnya data tabelnya saja sih. Nah, data tabel untuk menampung data dari database itu. Jadi ditampilkan semua data yang ada dalam database sesuai dengan tabel-tabel yang kita perlukan di sini. Nah, jadi kita butuh data tabel ini saja sih. Nah, kemudian ini kita hapus juga nih. Ini apa nih? Area chart. Nah, ini kita hapus. Jika diperlukan nanti kita munculkan kembali atau kita tambahkan kembali ya. Tapi untuk tutorial kali ini kita buang saja. Jadi kita tinggalkan data tabel ini saja. Oke, kita hapus area chart sampai bar chart. Nah, kita cari area chart. Berarti ini ya. Area chartnya mulai dari mana nih? Dari sini nih kayaknya. Area chart. Ini kita blok, atau jangan kita blok menggunakan tarik itu ya, tapi kita arahkan mouse di sini. Nah, kemudian kita bloknya sampai mana nih? Sampai bar chart tadi kan. Nah, sampai sini berarti. Nah, ini tekan shift, tahan, klik di sini di ujung atau terakhir baris yang kita mau hapus. Nah, klik shift, tahan, klik di sini. Nah, kemudian delete, kita save, kita cek kembali. Nah, sudah terhapus. Nah, ini yang kita butuhkan nih. Jadi ini saja yang kita butuhkan. Ini apa nih? Dashboard. Ini kita rubah namanya. Nama dashboard ini kita rubah dashboard yang ini. Jadi dashboard yang ini kita tidak perlu. Ini kita hapus. Nah, ini ya kita rubah. Untuk dashboard yang ini namanya adalah stok pupuk. Nah, kita buat namanya stok pupuk. Stok pupuk. Ini kita save, kita cek kembali. Nah, ini sudah jadi stok pupuk. Nah, jadi kita butuh tabel ini nih. Ini sudah ada tombol save-nya juga ya, sudah mudah. Dan entry packs-nya mau berapa banyak itu? 5 atau 10, 25 gitu kan. Nah, ini sudah bagus sih. Nah, kemudian apa lagi nih yang perlu kita rubah? Ini apa nih? Privasi policy. Nah, ini kita buang saja nih. Mana tuh? Privasi policy. Ini ada banyak datanya. Jadi kita pelan-pelan kita scroll ke bawah. Mana tuh? Kita cari. Nah, ini ya privasi policy ini kita buang nih karena kita nggak perlu ini nih. Ini kita buang dari sini ya. Nah, ini kita buang, kita hapus, kemudian jangan lupa save, kita cek kembali. Ini yang ini ya, ini akan hilang ini. Nah, sudah hilang. Ini ada apa nih? Copyright di website. Nah, kita ganti mungkin copyright-nya Advisor Tutorial 2025. Nah, seperti itu ya. Mana tuh ini? Ini kita ganti nih. Ini kita ganti namanya. Ya, terserah kamu ya. Terserah kalian mau ganti copyright-nya dengan nama apa gitu. Nah, ini saya buat Advisor Tutorial 2025. Nah, seperti itu ya. Kamu ganti aja sesuka hatimu dengan nama ya, terserah kamu deh. Nah, kemudian kita refresh kembali. Nah, di sini sudah menjadi Advisor Tutorial 2025. Sampai di sini apalagi nih yang kita butuhkan? Ini apa nih? Set ini juga ada set. Nah, ini kita buang nih. Yang ini nih, gimana tuh ya? Kita cari di atas kali ya. Di atas. Pelan-pelan. Kita cari tuh di mana dia? Nah, di sini nih kayaknya nih. Ya. Nah, di sini kita butuh setting enggak lah ya. Logoutnya aja. Jadi ini kita buang, kita hapus ya ini. Hapus. Nah, kita save, kita cek. Nah, ini sudah, berarti sudah ada logoutnya. Nah, ini search nih kita buang nih. Mana searchnya nih? Search mana itu? Mana? Oh, ini nih. Navbar search ini kita buang.
kita buangnya itu yang ini aja deh, yang mana ya, ini saja, ini. Nah, di sini saja kita buang, kita hapus, kemudian save, kita cek. Nah, itu sudah, berarti tombol logoutnya di sini. Nah, kemudian ini sudah, apalagi ya yang kita butuhkan nih. Nih namanya ya, nama dari kolom ini. Nah, di data tabelnya kan ada name, position sampai salary. Ini kan yang template yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Nah, ini kita rubah sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, karena ini stok pupuk atau pada tabel pupuk, maka kita cek di tabel pupuk ini, kita samakan kolomnya ya. Pupuk itu datanya apa saja tuh? Distributor, di tabel pupuk itu atributnya ada kode pupuk, nama pupuk, harga beli, harga jual, stok. Nah, mungkin kita buat nomor, nama pupuk, harga beli, harga jual, dan stok. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita atur yang ininya. Berarti di sini nomor, nama pupuk, harga beli, harga jual, dan stok. Nah, seperti itu kira-kira. Kita aturnya di mana nih? Kita ubahnya di mana? Nah, ini di sini nih. Nah, di sini nih. Ini kita buat nomor. Kemudian di sini apa ya? Nama pupuk tadi ya. Nama pupuk. Apa lagi ya? Kita cek dulu. Nama pupuk, harga beli, harga jual, dan stok. Berarti di sini harga beli, di sini harga jual, di sini stok ya kan. Kita buat namanya stok pupuk gitu ya. Stok pupuk. Jadi nomor, nama pupuk, harga beli, harga jual, stok pupuk. Nah, berarti ini kita nggak butuh lagi. Berarti hanya ada berapa kolom itu? 1, 2, 3, 4, 5 kolom saja. Nah, kemudian kita save. Kita coba lihat. Nah, sudah jadi nomor, nama pupuk, harga beli, harga jual, stok pupuk. Ini kenapa hancur? Ya karena ini nih. TR-nya ini. T-body-nya itu. Nah, T-body-nya kan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi ini ada datanya banyak ya. Ini data sampel saja dari Bootstrap-nya. Ini kita hapus saja deh data ini. Karena data ini nanti kan data yang ada dalam database kita pada tabel pupuk. Nah, kita buang saja nih, kita tinggalkan satu data sampel saja. Jadi kita buang di sini, kita atur kembali. Berarti ini kita buang, tinggalkan satu. Berarti kita hapus nih yang lain nih. Dari sini sampai mana tuh ya? Oh, banyak sekali nih datanya nih. Jadi ini kita hapus dulu, kita tinggalkan satu data saja ya. Mana nih, sampai mana? Oh, banyak sekali datanya. Kalau kalian susah untuk blok dengan cara seperti ini, pakai yang Ctrl Shift tadi ya. Nah, berarti sampai sini nih datanya. Wow. Nah, ini ada banyak data. Ini sudah diblok. Nah, hapus. Kita hapus. Jadi kita tinggalkan satu saja. Ini kita save. Kita cek kembali. Nah, datanya sudah satu. Ini kok hancur lagi? Ya karena data sampelnya melebihi dari jumlah kolom. Nah, ini yang ini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sorry. Yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara di sini 6. Jadi dia hancur. Ini T-foot. Ini kok ada lagi name posisi. Nah, T-foot ini kita nggak perlu nih. Sini. Jadi kita perlu yang ini saja. Ini T-foot ini kita buang. T-foot yang ini ya. T-foot itu yang di bawah ini. Nah, jadi kita nggak perlu T-foot itu. Ini dibuang. Hapus. T-foot hapus. Kita save kembali. Kita cek lagi. Nah, ini sudah. Nah, data itu berlebih tadi. Karena ini kan 5. Jadi ini harus dihapus 1. Hapus.
kita save. Nah, kita cek kembali. Nah, sudah tuh. Ini sudah, datanya adalah data sampel ya. Jadi nanti kita nggak perlu datain lagi, tapi data yang ada dalam database pada tabel pupuk gitu ya. Ini sudah, selnya sudah. Nah, oke, sudah selesai nih. Nah, kalau sudah selesai berarti kita butuh juga tuh merubah distributor, pupuk masuk, penjualan. Ini kan yang ada di stok pupuk nih. Jadi kita sesuaikan juga yang di distributor. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk lagi di Visual Studio Code-nya. Kita tambah nih file nih di sini. Kita buat distributor, dot atau titik PHP ya. Jangan lupa kita pakai PHP. Jadi bukan HTML lagi. Distributor apalagi tuh kalian butuhkan. Distributor di sini apa ya tadi? Cek dulu. Pupuk masuk, penjualan. Nah, itu. Nah, kita ulang kembali. New file. Pupuk masuk, P masuk saja deh. P masuk titik PHP atau .php. Kemudian masuk, kemudian penjualan titik PHP. Nah, berarti sudah nih. Indeks sudah, distributor. Indeks ini yang di tabel apa ya? Yang di tabel ini indeks ini. Ini adalah di tabel pupuk ya pada database-nya. Nah, ini penjualan. Nah, bagaimana untuk penjualan pupuk masuk dan distributornya? Kita copy aja yang ada di indeks yang kita buat tadi nih. Nah, ini kita copy semua. Tapi sebelum di copy kita cek dulu apa saja yang perlu dirubah kembali agar tidak terlalu banyak kita merubah filenya. Stok pupuk. Nah, ini kok localhost. Oh iya, indeks.html-nya kan kita sudah rubah tuh. Nama file indeksnya bukan .html lagi tapi PHP. Nah, kita rubah di sini nih. Di file indeks yang pertama kita buat tadi. Di mana itu? Di sini. Nah, ini indeks.html ini sudah berubah menjadi indeks.php. Kemudian yang distributor itu distributor.php. Nah, ini kita rubah juga nih, distributor. Ini distributor. Ini tidak HTML ya, tapi PHP. Jadi semuanya kita rubah nih. Pupuk masuk di sini apa nama filenya? P masuk titik HTML berubah menjadi PHP. Kemudian penjualan .php. Nah, ini kita rubah penjualan .php. Oke, sudah, kita save. Ini kita coba. Nah, kita refresh kembali. Stok pupuk kok HTML dulu ya, tunggu, kita cek kembali. Indeks ini sudah. Ini laporan ya, laporan ini kan kita belum buat, jadi kita belum rubah namanya. Nanti di tutorial yang ke berapa tuh, yang ke-7 mungkin ya, laporan. Nanti kita ganggu lagi di sini atau kita rubah lagi di sini. Tapi yang untuk input ini saja dulu. Berarti ini sudah indeks.php distributor sudah. Kita save, coba kita save lagi. Kita jalankan lagi. Ya, kita jalankan lagi. Nah, ini sudah. Nah, indeks tadi belum tersave berarti. Nah, ini masih kosong. Kenapa? Karena kita belum buat. Nah, bagaimana caranya untuk distributor masuk dan penjualan ini supaya ada data tabelnya juga seperti stok pupuk ini? Ini kan kosong. Nah, kita copy itu semua file yang ada di indeks.php tadi. Nah, ini kita save kembali ya. Nah, ini kita copy semua. Jadi kamu blok Ctrl A aja semua, lalu copy, pastikan di distributor, penjualan, dan pupuk masuk. Nah, distributor pastikan di sini. Pasti save. Kemudian mana lagi? Penjualan. Pasti save. Kemudian pupuk masuk. Di sini saya pastinya pakai Ctrl V ya. Nah, itu. Pasti. Nah, ini sudah. Ini kita save. Berarti sudah, kita cek. Stok pupuk sudah, distributor sudah,
pupuk masuk sudah, penjualan sudah. Nah, tapi kan namanya distributornya kan masih stok pupuk. Nah, kita rubah nih di distributor ini, kita rubah nama stok pupuk ini menjadi distributor dan kita sesuaikan nama kolom pada data tabel ini. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke distributor dulu nih. Distributor, nah kita buat di sini. Nah, untuk distributor apa nih? Kita buat nama kolomnya. Kita cek dulu. Nah, distributor ada kode distributor, nama distributor, alamat, nomor telepon. Nah, mungkin kita buat di data tabelnya nomor, nama distributor, alamat, nomor telepon. Nah, berarti diingat ya, nomor, nama distributor, alamat, nomor telepon. Berarti di sini nomor, nama distributor, kemudian apa deh? Alamat, nomor telepon, alamat, kemudian di sini nomor telepon, nomor telepon TLP aja. Nah, nomor telepon N udah itu, nomor telepon. Kemudian atau kita buat ini aja. Nomor telepon ya, lihat kayak namanya nomor, ya udah deh, nomor HP aja lah. Nah, gitu. Nah, ini kemudian nomor HP lagi tadi udah, nomor TLPN. Nah, kita samain aja ya, sebenarnya terserah sih namanya apa. TLPN, nomor telepon maksudnya. Nanti berapa kolom? 1 2 3 4 5. Di sini 1 2 3 4 5 pas. Nah, kita save. Kita cek di distributor. Nah, ini sudah nomor, nama distributor, alamat, nomor HP, stok telepon. Apa nih stok telepon? Nama itu, alamat, nomor telepon saja, kok ada stok telepon. Oh, ini dihapus kan sampai nomor ini. Ini nomor telepon. Nah, berarti 1 2 3 4, berarti 4 nih. Di sini kan lebih nih, 5. 1 2 3 4. Nah, udah, kita save. Kita cek kembali. Nah, ini sudah nomor, nama distributor, alamat, nomor telepon, stok pupuk. Nah, ini berarti distributor lagi tuh. Mana dia stok pupuk? Nah, ini kita rubah apa ya? Distributor. Nah, kita save, kita jalankan. Oke, sudah. Wah, hujan tuh di luar. Oke, ini distributor sudah. Kemudian apa lagi? Pupuk masuk. Ini jangan lupa di save ya. Kemudian kita buka file pupuk masuk yang ini. Pupuk masuk, kita sesuaikan lagi datanya. Berarti di mana tuh? Di sini nih. Nah, sini. Ini rubah menjadi pupuk masuk. Pupuk masuk. Nah, kemudian ini nih, kita samakan. Pupuk masuknya ada kode masuk, kode pupuk, kode distributor, tanggal masuk, jumlah. Jadi kita buat di data tabelnya nomor, kemudian nama pupuk, nama distributor, tanggal masuk, jumlah. Ini kita buat nomor, nama pupuk, kemudian nama distributor, kemudian sini tanggal di sini jumlah. Oh, tadi di sini jumlah ya, kita hapus jumlah, kita save. Tapi kok nggak sama ya dengan nama database? Nah, kalau kalian tanya, yang untuk pupuk masuk ini kan dibutuhkan apa saja tadi? Kode masuk, kode pupuk, kode distributor, tanggal masuk, jumlah. Nah, di data tabelnya kita butuhkan
kode pupuk itu adalah nama pupuknya, kode distributor kan nama distributornya. Nah itu maksudnya ya, makanya kita tidak buat kode pupuk. Jadi di sini nih kita butuh data tabelnya atau tampilan di data tabelnya itu nama-nama data itu kita butuhkan nomor, nama pupuk, kemudian tanggal dan jumlah. Jadi kita nggak tampilin kode pupuknya, tapi hanya nama pupuknya. Tapi kalau kamu ingin menampilkan kode pupuknya ya juga buat saja gitu. Tapi di sini menurut saya yang perlu ada di data tabel itu ya nama nomor, nama pupuk, nama distributor, tanggal dan jumlah. Nanti kita panggil data-data ini sesuai yang ada dalam database. Nah begitu ya. Nah kemudian apalagi nih, kita cek yang di distributor. Nah ini bukan distributor ya, pupuk masuk. Nah pupuk masuknya ini kita sudah buat pupuk masuk, nomor, nama pupuk yang masuk, kemudian nama distributornya siapa, tanggal berapa, jumlahnya berapa. Oke, kemudian apa lagi? Penjualan. Penjualan ini kita rubah juga nih. Penjualan, mana penjualan? Ini penjualan, kita sesuaikan. Nah, kira-kira di penjualan yang mau kita tampilkan di data tabel apa saja? Ini penjualan. Datanya apa saja tuh, kode jual, kode pupuk, tanggal jual, jumlah, total harga konsumen. Berarti di data tabel itu kita butuh yang kita tampilkan nomor, kemudian nama pupuk, kemudian tanggal jual, nah seperti ya, jumlah, total harga konsumen. Berarti kita ubah di sini nomor, kemudian nama pupuk, apa lagi tadi, tanggal jual, jumlah. Berarti di sini tanggal jual, kemudian jumlah, kemudian apa lagi, jumlah, total harga konsumen, T harga konsumen. Berarti T harga ini total harga, kemudian konsumen. Berarti di sini total harga. Nah kita butuh satu lagi, ini di copy saja, copy, enter, paste. Nah total harga di sini apa tadi namanya, konsumen. Nah seperti itu ya. Kita ini stok pupuknya kita ubah dulu nih, ini penjualan ya, penjualan. Nah kita save, kita cek. Sorry, yang di sini ya. Nah, kita refresh, jangan lupa. Penjualan. Nah, ini sudah, pupuk sudah, distributor sudah, pupuk masuk sudah, penjualan. Oh, kok hancur? Kita cek lagi nih. Penjualan. Nah, ini harusnya apa ya tadi ya? Kurang satu. Ini kita copy, paste, kita save ya. Oke, penjualan sudah, kita cek. Nah, sudah nih data sampel H1. Oh, sininya mana tadi? Ini data penjualannya, ini terhapus tadi nih. Buka kurung sikunya. Nah, kita save lagi. Kita refresh. Nah, sudah nih, penjualan sudah, nomor, nama pupuk, tanggal jual, jumlah, total harga konsumen siapa gitu ya. Nah ini sudah, berarti ini clear. Kita ulang, stok pupuk sudah sesuai yang kita ingin tampilkan di data tabel, distributor sudah, pupuk masuk sudah, penjualan sudah. Ini laporan ya, laporan belum. Kenapa? Karena kita belum sampai ke laporan. Laporan ini masuk ke tutorial ke-7 kalau nggak salah ya. Ya, tutorial yang ke-7 atau tutorial untuk laporan, nah, gitu, atau output. Jadi kita buat inputannya saja dulu. Nah, template sudah jadi, berarti clear ya. Nah, selesai. Ini apa nih? Start Bootstrap. Oh, kita mau ganti nih. Start Bootstrapnya not full, index HTML. Kita ganti. Ini apa, di indeks ya, indeks berarti ada di tabel indeks. Kita ganti tuh indeks start Bootstrap. Mana dia
Nah ini nih kita ganti apa namanya ya, terserah kalian sih apa namanya, tapi saya buat apa ya, penjualan dan stok pupuk. Nah, saya buatnya PS aja deh, PS pupuk, penjualan dan stok pupuk advisor. Nah gitu ya, advisor. Nah mungkin seperti itu, nama itu terserah kalian saja, jangan lupa save. Ada lagi ya berubah, yang ini indeks HTML nya kita ubah tuh, indeks titik php, karena kita tidak pakai HTML lagi. Nah kita save, kita cek. Oke, PS pupuk advisor. Nah ini advisornya huruf besar deh. Nah, ini advisor, pupuk advisor. Nah, ini kita save. Sekali lagi ya, untuk nama itu ya terserah kalian saja sih buatnya apa. Nah ini sudah jadi PS pupuk advisor. Nah berarti untuk desain web kita menggunakan Bootstrap sudah selesai atau sudah kita atur. Nah mungkin sampai sini ya. Nah kita akan lanjut nih ke tutorial yang ketiga, di mana data-data ini kita tampilkan sesuai yang ada pada database. Nah, sesuai juga dengan tabel-tabel. Nah kalau stok pupuk berarti ini harusnya tampil data pupuk yang ada di database. Databasenya apa kita kemarin? Database DB pupuk. Nah begitu juga dengan distributor, pupuk masuk, penjualan. Nah karena ini kita hanya sampai template saja, maka kita tidak bahas tuh. Kita belum bahas untuk menampilkan data sesuai database. Nah kita next di tutorial yang ketiga, koneksi dan menampilkan data dari database ke data tabel. Nah cukup sekian ya untuk tutorial yang kedua ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.